warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fardu atau rukun salat menurut mazhab Syafi'i. Kebanyakan kita mungkin belum mengenal, karena sekarang banyak mazhab sehingga campur-campur mazhab, sehingga mazhab yang berkembang di negara kita ini, terutama mazhab Syafi'i, kurang kita pahami apa sih fardu atau rukun, karena setiap mazhab kaum muslimin berbeda jumlahnya, ada yang sepakat, ada yang berbeda pendapat. Kaum muslimin rahimahumullah, sebelum kita membahas apa-apa saja fardu atau rukun sholat dalam mazhab Syafi'i, kita harus mengenal dulu apa itu fardu atau rukun. Fardu atau rukun yaitu sesuatu yang harus ada dalam diri. Artinya kalau dalam sholat harus ada dia dalamnya. Kalau tidak ada, tidak dilakukan, maka tidak sah sholatnya. Jadi rukun ini penting kita ketahui kaum muslimin. Karena di dalam ibadah sholat ada yang pertama rukun, ada istilah rukun. Yang kedua ada istilah sunnah. Kalau rukun tadi harus ada, kalau tidak ada tidak sah sholatnya. Tapi kalau sunnah itu hukumnya itu sunnah, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tak dilakukan tidak apa-apa. Ada juga hal-hal yang membatalkan ibadah sholat dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada 8 rukun sholat, itu ada jumlahnya, ada 18. Yang kita bahas. Yang pertama niat. Ini. Niat artinya dalam bahasa istilahnya al-qasdu, yaitu adalah menyengaja. Artinya mengharap sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Sedangkan tempat niat para ulama sepakat itu di hati. Dalam mazhab Syafi'i ini, kalau berniat caranya adalah yaitu adalah ditentukan niatnya. Niat apa misalnya, supaya bisa membedakan dengan amal lainnya. Misalnya sholat apa? Sholat wajibkah? Atau sholat sunnahkah? Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur, sholat subuh, supaya bisa membedakan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i juga disunahkan untuk dilapaskan dalam rangka untuk memperkuat niat di dalam hati tadi. Apabila dia bisa tanpa dilapaskan pun bisa, alangkah lebih baiknya dibantu oleh melapaskannya. Yang pertama, makanya dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan, sengaja aku nawaitu atau usolli fardhus subhi, sengaja aku salat fardu subuh rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Seandainya kalau ada salat duha, usolli sunnatat duha'i, sunnah duha rakaataini lillahi ta'ala. Inilah merupakan pelapasannya. Kaum muslimin jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rukun yang kedua, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Artinya adalah berdiri bagi orang yang puasa. Maka jika seseorang itu lemah, misalnya tidak kuat berdiri, maka baiklah dilakukan dengan duduk saja. Maka di dalam sholat, seseorang itu kalau tidak bisa berdiri, lantas bukan gugur kewajibannya, tapi dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Kalau tak bisa duduk, dia berbaring. Kalau tak bisa berbaring, dia dengan isyarat. Itulah pentingnya makna sholat, ibadah sholat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam bahasa fikihnya adalah bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram, yaitu
maka ditentukan yaitu kalimatnya Allahu Akbar. Tidak sah mengucapkan selain kalimat Allahu Akbar. Misalnya Allahul Azim misalnya. Atau Ar-Rahman Akbar. Nah, ini. Maka caranya takbiratul ihram ini adalah bahwa seseorang itu ketika dia mengangkat tangan misalnya adalah katakan Allahu Akbar, maka bersamaan dengan niatnya Allahu Akbar ini kita kata takbir ihram. Maka di dalam penjelasan para ulama, ketika seseorang itu takbiratul ihram, maka bersamaan dengan niatnya. Ketika dimulai Allah sampai barnya, maka selesailah takbiratul ihram dan selesai pula niatnya dalam. Kaum muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini yaitu adalah di dalam mazhab Syafi'i bahwa dimulai dari lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai pada waladhdallin. Apabila dalam mazhab Syafi'i seseorang itu tidak membaca bismillah, maka kurang surah Al-Fatihahnya, maka tidak sah salat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Artinya apa? Bismillah itu yaitu la ayatu minha, ada salah satu daripadanya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu dijaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sebagainya. Jadi makanya kita kaum muslimin penting ini mentahsin kembali, memperbagus kembali, jangan sampai kita salah membaca surah Al-Fatihah sehingga tasdidnya berapa, sukunnya berapa, bagaimana cara membaca alif lamnya dan sebagainya, supaya karena ini masalah rukun, maka perlu kita hati-hati selalu memperbagus bacaan Al-Fatihah. Tapi kan kebanyakan orang menganggap enteng Al-Fatihah. Anak TK saja, anak PAUD saja bisa baca Al-Fatihah. Tapi yang ini kaum muslimin rahimahumullah, maka ini satu kemudahan diberikan oleh Allah. Tapi alangkah lebih baiklah kita terus memperbagus, mempertajam tajwid kita, mentahsin terus kita baca Al-Fatihah kita. Supaya apa? Karena inilah merupakan rukun sholat. Rukun perlu kita perhatikan. Kaum muslimin jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ruku. Ruku itu artinya adalah yaitu paling tidak fardunya ruku bagi orang yang puasa berdiri. Padanya dalam keadaan biasa dan selamat kedua tangan dan lututnya, yaitu dengan membungkuk. Artinya membungkuk ketika dia membaca Allahu Akbar, kemudian dalam keadaan 90 derajat, kemudian dipegangnya lututnya. Adapun membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi itu hukum sunnah. Maka kalau seseorang itu hanya ruku saja, sudah lepas kewajibannya. Ruku dia. Kemudian yang keenam adalah dimaringi dengan tumakninah. Apa tumakninah kaum muslimin? Yaitu artinya berhenti sebentar sesudah bergerak dalam ruku. Artinya diam sebentar. Menurut para ulama, ada juga katanya tumakninah ini hanya sekedar subhanallah saja. Tapi kalau kita lihat kaum muslimin rahimahumullah, itu adalah bahwa paling tidak bagaimana kita selesai bacaan Subhana Rabbil Azim atau tasbih 3 kali sudah mencukupilah tumakninah kita. Jangan subhanallah saja, tapi paling tidaknya 3 bacaan tasbih itu kita baca. Insyaallah sudah sampai kepada tumakninah untuk memenuhi rukun daripada rukun sholat tadi. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, yang ketujuh adalah bangun dari ruku dan i'tidal. Setelah itu bangun, setelah ruku Allahu Akbar. Setelah itu kemudian berdiri lurus. Sementara ketika seorang itu membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah i'tidalnya saja. Kalau dia tidak i'tidal langsung sujud, maka batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Kemudian tumakninah juga dalam
i'tidal yang ke-8. Artinya berhenti sebentar. Maka alangkah lebih baiknya kaum muslimin kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita baca. Supaya apa? Supaya lepas tumakninah kita, supaya tidak ada perbedaan pendapat para ulama, karena pendapat para ulama berbeda-beda masa atau lama durasi pada tumakninah itu sendiri. Kaum muslimin jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 adalah sujud. Sujud rukun yang ke-9 adalah sujud dalam masing-masing rakaat. Artinya setiap rakaat itu ada sujud di situ. Sujud. Bagaimana sujud kaum muslimin rahimahumullah? Rukun sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi, kemudian hidung, dahi, kemudian adalah kedua telapak tangan. 1, 2, 3. Kemudian adalah 2 lutut, baru 2 ujung kaki. Itu merupakan. Maka semua itu merupakan hukum daripada sujud atau 7 tulang. Itu yang kita sujud. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, sementara membaca subhana rabbil a'la itu hukumnya sunnah. Ini boleh dikerjakan, boleh tidak, ada kali harus dibacakan. Kemudian ke-10 adalah tumakninah dalam sujud. Tumakninah inilah karena lebih baiknya kita membaca subhana rabbil a'la supaya terpenuhi tumakninahnya. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara sujud ini adalah dalam keadaan iftiras. Duduk iftiras yaitu mengangkat kaki kanan dan mendudukkan kaki kiri. Sambil kita membaca, disunahkan bacanya adalah yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Supaya apa? Supaya terpenuhi rukun yang ke-12 yaitu tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-13 adalah duduk terakhir. Duduk terakhir ini biasanya adalah identik dengan kalau duduk terakhir ini adalah duduknya tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Yaitu adalah mengangkat kaki sebelah kanan, kemudian mendudukkan tempat pantat kita ke lantai dan memasukkan kaki kiri ke bawah kaki sebelah kanan. Kemudian setelah itu yang ke-12 membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu paling tidak at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum, kita baca tahiyat akhir. Kemudian yang ke-15 adalah membaca salawat Nabi sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasul. Kita sambung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan para ulama kita terkadang kita berbeda pendapat. Boleh bagaimana hukumnya membaca sayyidina atau tidak memakai sayyidina? Silahkan saja kaum muslimin rahimahullah. Bagi yang pakai sayyidina silahkan, bagi yang tidak silahkan saja. Kemudian ke-16 adalah membaca salam. Salam pertama. Ini salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, maka dianggap salam itu rukunnya sudah selesai. Artinya sudah mencukupi rukun. Kemudian yang ke-17 adalah niat keluar sholat. Niat di keluar sholat ini adalah artinya diniatkan dalam hati ketika mengucapkan salam untuk keluar daripada sholat. Ini merupakan masa sepi. Kemudian terakhir adalah tertib. Tertib artinya adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.